Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Farosi Ashar dengan NIM 240111100090 dari program Ilmu Komputer semester 4. Di sini saya akan menjabarkan hasil kerja UAS proyek saya, yaitu sebuah flowchart. Nah, di sini ada sebuah flowchart dokumen. Terdapat 3 buah aktor utama, yaitu pelanggan, barber, dan juga admin, dan juga satu buah sistem. Alur akan dimulai dengan pelanggan akan melakukan start dan mengisi sebuah formulir pelanggan, di mana ketika mengisi formulir, pelanggan akan diminta data diri dan juga foto referensi. Kemudian data referensi akan diberikan kepada sistem yang kemudian akan dianalisis. Setelah dianalisis, sistem akan memberikan sebuah data rekomendasi kepada pelanggan, di mana pelanggan akan diberikan dua buah opsi di antara pelanggan yang setuju atau tidak. Jika pelanggan tidak setuju, maka pelanggan akan diberikan opsi kembali untuk memilih beberapa referensi yang telah disediakan oleh sistem. Jika tidak, maka formulir akan dikonfirmasi oleh sistem. Kemudian sistem akan membuat sebuah detail order yang akan membuat work order agar diterima oleh seorang barber. Kemudian barber akan melayani pelanggan. Kemudian setelah barber melayani pelanggan, sistem akan mengupdate status layanan. Setelah status layanan selesai, sistem akan memberikan notifikasi kepada pelanggan dan juga admin, di mana setelah itu pelanggan akan melakukan proses pembayaran ditemani dengan seorang admin. Setelah melakukan proses pembayaran, pelanggan diminta untuk memberikan bukti pembayaran. Kemudian sistem akan mencatat transaksi pembayaran yang berlangsung. Setelah mencatat, maka sistem akan merecord transaksinya. Setelah merecord, sistem akan membuat sebuah laporan, kemudian yang akan disimpan, dan nantinya laporan tersebut akan dievaluasi kembali oleh admin. Nah, programnya telah selesai sampai di sini. Kemudian yang kedua ada sebuah diagram konteks atau biasa disebut dengan DFD level 0, di mana DFD level 0 ini berfungsi untuk memberitahu kita bagaimana gambaran umum transaksi yang terjadi dalam sebuah sistem dan siapa saja pelaku transaksinya. Di sini ada yang pertama, ada pelanggan, admin, dan juga barber, di mana nanti pelanggan akan mengirimkan sebuah foto atau memilih opsi kepada sistem, yang kemudian sistem juga akan mengirimkan rekomendasi dan estimasi harga kepada pelanggan. Kemudian admin akan mengirimkan informasi pembayaran kepada sistem, kemudian sistem juga akan mengirimkan laporan transaksi kepada admin. Begitu juga dengan barber yang akan memproses layanan dan juga sistem akan mengupdate status layanan tersebut. Kemudian berikutnya ada sebuah DFD level 1 atau data flow diagram level 1, di mana ini versi lebih terperinci daripada data flow diagram level 0 atau diagram konteks tadi. Di sini terdapat 3 aktor utama yang sama, yaitu pelanggan, barber, dan juga admin, di mana nantinya pelanggan akan mengirimkan foto dan menerima rekomendasi dari proses pertama, yaitu rekomendasi sistem, yang kemudian setelah dilakukan hal tersebut, maka datanya akan disimpan kepada data store pertama, data layanan. Kemudian setelah proses pertama selesai, akan dilanjutkan ke proses kedua, yaitu service order, di mana sistem akan mengirimkan instruksi kerja kepada barber. Nah, setelah itu akan menyimpan datanya ke dalam data store kedua. Nah, proses ketiga dimulai dari barber yang mengupdate status layanan. Kemudian akan disimpan dalam data status atau data store ketiga. Kemudian setelah proses ketiga selesai, akan terjadi proses keempat, di mana admin akan melakukan konfirmasi pembayaran dan juga sistem akan memberikan laporan transaksi. Keduanya disimpan ke dalam data store yang berbeda, yang dimana transaksi disimpan di data store transaksi dan laporan disimpan di data store laporan. Kemudian yang terakhir ada data flow diagram level 2, di mana terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, barber, dan juga admin, sama seperti dengan 2 data flow diagram yang pertama sebelumnya. Nah, di sini letak perbedaannya adalah di mana proses pertama atau proses 1 akan dibagi menjadi beberapa proses lagi, di mana di sini ada satu buah proses 1.1 yang akan menerima inputan dari pelanggan dan juga sebuah data store baru, di mana data store-nya adalah diberi nama data store 1.1. Kemudian setelah proses 1.1 selesai, akan dilanjutkan dengan proses 1.2, di mana proses 1.2 ini dilakukannya sebuah analisis oleh sistem, yang kemudian akan menyimpan semua hasil analisisnya pada data store 1.2. Kemudian setelah dilakukan analisis, terjadi proses 1.3,
di mana akan menampilkan sebuah rekomendasi yang kemudian datanya juga akan disimpan kepada datastore 1.3. Nah, setelah proses 1.3 selesai akan dilanjutkan dengan proses 1.4 di mana pelanggan akan mengkonfirmasi pilihan yang diberikan. Nah, setelah itu barber akan menerima proses kedua yang juga akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama disebut dengan proses 2.1 yaitu membuat detail order dengan datastore 2.1. Nah, kemudian setelah membuat detail order akan dilanjutkan dengan pengajuan barber. Nah, di sini adalah proses 2.2 sebagai proses 2.2. Setelah hal itu terjadi, semuanya akan disimpan pada datastore 2.2, lalu dilanjutkan dengan proses 2.3 yaitu mengirim instruksi kerja kepada barber. Setelah semua itu terjadi, maka kita akan lanjut dengan proses ketiga yang juga akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini terjadi menjadi dua bagian saja. Yang pertama ada P3.1 yaitu mengupdate status yang kemudian akan disimpan pada datastore 3.1. Kemudian proses 3.2 akan dilakukannya sebuah validasi yang kemudian akan diteruskan oleh admin. Nah, kemudian ada proses keempat, di mana proses keempat ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Proses 4.1 dilakukannya hitung total tagihan kepada pelanggan, di mana semuanya akan disimpan di dalam datastore 4.1. Setelah hal itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses 4.2, yaitu proses pembayaran yang akan dilakukan oleh admin dan juga pelanggan tadi. Setelah hal itu terjadi, semuanya akan disimpan dalam datastore 4.2. Setelah pembayaran selesai, terjadilah proses 4.3 di mana admin akan mencetak struk. Setelah mencetak struk, log struknya akan disimpan dalam data store 4.3. Nah, proses yang terakhir adalah P4.4, yaitu pembuatan laporan oleh admin dan juga sistem. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjabaran proyek UAS yang telah kami buat, yaitu flowchart diagram, DFD level 0 atau diagram konteks, DFD level 1, dan juga DFD level 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.